Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah kita akan menghadapi observasi. Artinya kita bicara di bagian saat pembuatan laporan. Karena kan anak bekerja dulu, bereksperimen, kemudian membuat laporan. Nah, pada waktu mereka memindahkan dari data ke laporan, itu barangkali yang saya harus banyak. Oke, kita mulainya seperti apa yang akan disampaikan nanti kepada anak. Pada tujuan pembelajaran, saya pilih 3 saja. Yang pertama, peserta didik dapat menggunakan gelas ukur dengan benar melalui kegiatan praktik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengukur volume objek tak beraturan menggunakan gelas ukur dengan benar. Dan yang ketiga, ini yang agak paling berat, setelah melakukan praktik, peserta didik dapat membuat laporan. Nah, laporan ini saya beri kebebasan sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu bisa dalam bentuk paper, bisa dalam bentuk poster digital, dan atau presentasi langsung. Dan saya juga memberi kesempatan mereka untuk nge-vlog dalam bentuk laporan dalam bentuk vlog. Apakah itu namanya terdiferensiasi? Ya, diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Terus berarti itu juga merupakan topiknya ya? Topik pembelajarannya adalah mengukur dalam sains. Mengukur dalam Ya. sains. Oke. Saudara? Membuat laporan. Bagaimana Pak Manaf mengatasi kesulitan-kesulitan itu berdasarkan pemikiran Pak Manaf sendiri? Oke, ini anak kan kemampuannya bermacam-macam. Ada yang high, ada yang sedang, ada yang low. Nah, nanti saya pembimbingannya adalah menggunakan teknik scaffolding. Jadi mereka saya bimbing sesuai dengan kesulitannya itu di mana. Mungkin ada yang kesulitan dalam proses membaca membaca alat ukurnya, yaitu gelas ukur. Mungkin kesulitan dalam menuliskan ke dalam tabel pengamatan. Mungkin diperlukan full, ya saya full. Tapi kalau diperlukan hanya untuk permukaan, ya, hanya untuk rangsangan-rangsangan, saya akan memberikan secukupnya saja. Karena pada dasarnya mereka itu sudah punya modal satu dari materi sebelumnya. Yang berikutnya, kalau dalam hal IT mereka juga sudah punya modal. Selanjutnya berarti kompetensi apa sebenarnya yang diharapkan dari Pak Manaf sendiri dari pembelajaran yang akan Iya, bisa mengukur. Pandai salah satu poin dalam hakikat sains dan metode ini adalah mengukur dengan satuan yang benar, dengan alat ukur yang benar, membaca alat ukur yang benar, begitu. Saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Saya tetap menggunakan diskusi informasi. Jadi saya menyampaikan informasi secukupnya, dan selanjutnya adalah praktikum dan inquiry tapi terbimbing. Persiapan utamanya adalah mereka harus mempunyai materi prasarana dulu. Materi prasarana insya Allah sudah cukup. Kemudian saya juga sudah tes melalui tes formatif sudah saya lakukan. Kemudian tentu saja saya melatih mereka praktikum beberapa kali untuk materi yang berbeda. Jadi mereka sudah biasa laporan, biasa membuat laporan, dan ini adalah laporan yang berbeda. Sehingga itulah persiapannya ya, kita mengalir materi dan otomatis merupakan bentuk persiapan pembelajaran yang akan dilakukan. Sampai di sini. Demikian saya cukupkan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2, 3, 4, 5. Sains. Tetapi karena ini adalah jam terakhir, ya, mari kita rentang 2 tangan dulu, angkat tangan ke atas, biar tidak ngantuk, terus didorong ke depan. Dan paling familiar adalah balok. Rumus balok apa ya? Forum balok. Ini untuk mencari volume yang lebih gampang. Lalu bagaimana? Hai itu balok.
Aja dolanan baik. Palu kecil anak putra. Ya, apa? Pajak kali lebar dari tinggi. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana caranya ini yang akan kita bahas, yaitu menghitung volume benda yang bentuknya tak beraturan. Ya, contohnya dalam satu. Ya, caranya gampang. Atau kita lambangkan sebagai V1 atau volume awal. Kalau volume setelah batu dicemplungkan namanya volume air dan volume batu. Kita berapa ini? 50. Kita tulis V sama dengan 50 untuk V1. V2 nya jadi berapa ini? 100 ml. Maka V batunya dapat dicari dengan V2 min V1 sama dengan 100 sama dengan 50 ml. Gampang. Saya sudah membuat RKPD dan sudah saya share ya dalam bentuk PDF. Silakan siapkan HP-nya. Dibuka untuk PDF praktikum. Alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama apa alatnya? Silakan ambil satu. Yang rebutan. Elemennya satu. Artinya satu-satu. Tadi V1-nya sudah dicatat. Jangan. Terus batu pertama diambil dulu dong. Ini. Masuk ke batu tiga. Tulis. Setelah dicemplungi batu berapa? Sekarang bagi kedua ini air masukkan. Air masukkan. Tiga sampai diambil. Jadi sekarang yang masuk air. Pak. Bulan apa? Liter. V2-nya berapa? 30. Ini 30 apa? V batunya sama dengan? Rumusnya apa? Ini apa? Nah ini pintar. V1-nya berapa? V1-nya 39. Ini mana jadi. V2-nya berapa? Masukkan ke ini 30 tutup aja. Oke, lanjutkan. Yang pakai ekor langsung letak. Jadi apa?
tadi, kalian langsung dibentuk itu saya jadikan sebagai asesmen untuk sumatif materi besaran dan satuan ya. Untuk itu segera diselesaikan bagi yang sudah selesai. Yang sudah selesai itu sudah selesai. Ya, kanvasnya sudah selesai, kanvas sudah selesai, paper sudah selesai. Oke, yang vlog sudah selesai belum? Oke, proses ya. Maka kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kelas ukur dapat digunakan antara lain untuk mengukur volume zat cair. Oke. Simpulan 1. Siapa? Simpulan berikutnya silakan. Kelas ukur juga dapat digunakan antara lain untuk mengukur volume zat yang tak beraturan. Misalnya batu dengan bentuk tak beraturan. Oke, sudah dicoba tadi ya. Oke, yang ketiga siapa? Oke, silakan. Dengan kelas ukur volume benda tak beraturan dapat dicari dengan rumus. Rumusnya apa? Volume batu sama dengan volume 2 dikurangi volume 1. Di mana V2-nya apa itu? Volume air ditambah volume batu. Kalau V1-nya apa? Volume air. Volume air semula ya. Oke, begitu yang bisa kita simpulkan. Kemudian tetap untuk pelaporan saya tunggu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya. Kembali ke dengan menggunakan gelas ukur. Adapun prosedur praktikum adalah sebagai berikut. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anak, setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran, selamat. Bagaimana pendapat Pak Manas setelah menyajikan pembelajaran tadi? Ya. Nah, bagaimana? Bagaimanapun pembelajaran itu dirancang dengan baik, tetapi sebuah kenyataan adalah akan kita lihat pada waktu pelaksanaan pembelajaran karena anak-anak itu lebih sangat unik gitu loh. Apa yang tadinya kita rancang ternyata ada beberapa yang meleset. Apa yang harusnya terjadi tidak terjadi. Gitu. Kira-kira Unpredictable gitu. memuaskan apa enggak? Kalau saya puas Pada bagian apa kira-kira? pada bagian ini, terutama di pembagian alokasi waktu, insya Allah saya sesuai dengan rencana belajar. Kemudian yang berikutnya adalah anak bervariasi dalam membuat bentuk-bentuk laporan, walaupun ada yang ada yang berubah. Itu oke, tidak masalah karena bagaimanapun mereka punya keterbatasan. Saya hargai. Bagaimana ketercapaian kegiatan pembelajaran tadi kira-kira? Ketercapaian pada waktu ketercapaian proses ya, mereka sudah bekerja sesuai dengan yang saya arahkan di LKPD. Kalau misalnya ada yang keliru, itu langsung saya scaffolding secukupnya. Kemudian lebih jelasnya nanti pada waktu mereka menyerahkan laporan dalam bentuk kanvas, paper atau vlog. Begitu. Pada saat kegiatan pembelajaran tadi kira-kira ada siswa yang mengalami kesulitan? Oh, masing-masing ada. Di pojok sana itu justru dianalisis. Ternyata yang saya anggap gampang, ternyata mereka kesulitan. Hanya menghitung batu V sama dengan V2 min V1 dan seterusnya. Mereka ada yang tidak bisa. Ada yang mereka bisa, tetapi menghitungnya kayak anak SD langsung ketemu 1 ml. Itu kendalanya di situ dan mereka sudah kita beri scaffolding. Itu kesulitan siswa. Terus bagaimana? Apakah Pak Manas sendiri melaksanakan kegiatan tadi mengalami kesulitan? Ya, tetap sulit karena bagaimanapun kalau itu kan unpredictable gitu, tidak saya bisa prediksi. Ternyata itu terjadi gitu, sehingga saya harus
berpikir cepat bagaimana supaya anak itu dapat solusi. Yang tepat tadi dilaksanakan. Solusi insya Allah tepat. Tepat, hanya kadang-kadang muncul ketidaksabaran saya. Gitu saja tidak bisa, walaupun saya tidak sampai ke verbal itu. Tadi sehingga di scaffolding tertentu saya nadanya agak tinggi karena menyesuaikan apa kelompok yang lain sedang bekerja, dan saya juga agak waduh merasa ini tidak bisa. Begitu itu. KSN perlu Iya betul. ditingkatkan. Kesabaran saya perlu ditingkatkan. Ya, pada bagian yang sudah mantap ya, satu pembagian waktu, kemudian pembagian kelompoknya juga sudah saya siapkan, kemudian mereka bekerja juga sudah saya siapkan, mereka kerjanya ini. Walaupun tentu saja namanya anak ada ya beberapa bagian yang belum jelas. Kemudian jauh-jauh hari sudah saya survei dulu dalam bentuk tes formatif yang non-tes ya. Tapi saya surprise itu ya. Surprise-nya itu beberapa itu pada waktu saya data itu pengen laporannya dalam bentuk paper, tapi ternyata mereka ada berubah menjadi Canva. Itu kan ada peningkatan IT-nya gitu. Itulah anak-anak. Terus tindak lanjutnya bagaimana? Oke, akan saya explore terus, mereka akan saya rangsang terutama IT-nya dan juga apa ya operasi matematikanya, karena apa ya IPA kan sangat-sangat dekat dengan matematika, dan menghilangkan image matematika SD langsung ketemu dan tidak ada satuan, itu yang sulit gitu loh, sulit tapi kita harus berusaha. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita lanjut setelah kegiatan pembelajaran di sini ada refleksi yang akan ditulis pada refleksi bulan September. Oke, insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.